Bab 4399. Ramalan Cermin Bagua. Meskipun nada bicara Erik terdengar datar, itu membuat keringat di dahi Credenstian semakin banyak. Setelah merasakan sekali kesakitan sebelumnya, itu membuatnya tak terlupakan untuk selamanya. Apakah sudah boleh mengaktifkan cermin Bagua sekarang? Kata Erik. Jangan khawatir, teman Seimankin, aku akan segera mengoperasikan teknik deduksi. Saat melihat bahwa pencobaannya gagal dan membuat Erik marah, Credenstian tidak lagi berani beromong kosong. Dia segera menenangkan diri dan berjanji dengan suara keras. Kali ini, dia memastikan bahwa nyawanya berada di tangan Erik, maka dari itu dia tidak berani mengabaikannya. Kemudian, Erik duduk di samping dan melihat Credenstian yang tergesa-gesa melakukan segala persiapan. Ini adalah pertama kalinya Erik melihat Master Rahasia Langit menggunakan teknik deduksi. Dia tidak menyangka bahwa akan ada begitu banyak persiapan sebelum mengoperasikan spiritualitas. 2 batang dupa dimasukkan ke dalam tungku tembaga, kemudian aroma yang menenangkan pikiran segera menyebar di seluruh ruangan itu. Erik menghisapnya dan juga merasakan bahwa kegelisahan di dalam hatinya banyak mereda. Credenstian juga duduk bersila di depan meja dengan hormat setelah menenangkan hati dan meletakkan cermin Bagua di atas meja panjang itu. Kemudian, Credenstian memejamkan mata sambil bergumam dan segera membentuk segel di depannya. Proses ini terlalu cepat. Erik merasakan sakit pada matanya dan dia segera memejamkan mata. Jika tidak, air matanya akan mengalir keluar lagi. Meskipun dia tidak menyaksikannya lagi, Black Demon tetap bertugas memantau semuanya, jadi dia tidak takut jika Credenstian melakukan hal-hal aneh. Teman Seimankin, cermin Bagua sudah diaktifkan. Tidak lama kemudian, Credenstian tiba-tiba berbicara. Erik kembali membuka matanya dan melihat bahwa cermin Bagua yang sebelumnya masih berada di atas meja itu telah melayang di udara pada saat ini. Selain itu, cahaya yang berkedip pada cermin Bagua itu telah sepenuhnya bersinar pada saat ini. Sinar cahaya terus beredar di atas lingkaran 2 ekor ikan itu. Brak! Seberkas cahaya Reiki terbang keluar dan mengambang di atas cermin Bagua, serta berkumpul menjadi kumpulan cahaya. Ini adalah petunjuk masa depanku yang diberikan cermin Bagua. Aku bisa mengendalikan semua kultivator selangkah demi selangkah dan menjadi pemimpin sekte Sage dengan mengandalkan gambaran di dalam kumpulan cahaya ini, ujar Credenstian. Namun, dia berhasil dalam menaklukkan para kultivator sebelumnya, malah gagal dalam mengendalikan Erik. Dia juga tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi pada gambaran ini. Teman Seimankin, apakah aku harus memunculkan gambaran ini sekarang? Tanya Credenstian. Erik juga menanti dan menganggukkan kepala. Cermin Bagua yang bisa meramalkan masa lalu dan masa depan pasti merupakan benda yang sangat misterius. Berdasarkan tingkat alam yang dimiliki, dia belum pernah mendengar tentang benda seperti ini. Dia juga ingin melihat petunjuk baru apa yang akan diberikan cermin Bagua kepada Credenstian. Credenstian ragu-ragu sejenak. Dia tidak berani langsung memadukan gambaran yang muncul ke dalam laut kesadaran, tetapi memutuskan untuk membiarkannya terbuka di udara seperti gulungan gambar. Setelah gulungan gambar itu terbuka, gambaran yang terbentuk di dalam cermin Bagua itu muncul. Itu adalah sebuah pulau. Apa yang Erik lihat adalah pandangan mata dari ketinggian, seolah-olah ada seseorang yang melalui lautan awam, melewati air biru dan bergegas menuju sebuah pulau. Teman Seimankin, menurut aturan sebelumnya, gambaran pertama yang ditunjukkan seharusnya adalah kondisi sebelumnya, ujar Credenstian untuk memperkenalkannya. Seiring dengan perubahan gambaran, sebuah pulau yang sangat besar perlahan-lahan muncul di depan mata kedua orang itu. Mengapa aku sepertinya mengenal pulau ini? Erik mengangkat alis.
Seiring dengan sosok di dalam gambaran itu terbang ke kedalaman pulau, akhirnya Erik mengetahui jawabannya. Itu adalah Pulau Emas, pulau di mana aku berada. Kemudian, sosok si tua di dalam gambaran itu melayang di udara, melambaikan tangan terhadap pulau tersebut dan menyebarkan serpihan cahaya satu demi satu. Setelah itu, gumpalan kabut tebal muncul pada pulau tersebut. Dia seharusnya adalah Dewa Bintang, dia sedang membentuk tanah berbahaya pada Pulau Emas. Erik sedikit mengerti. Namun, Dewa Bintang mampu menyegel satu persatu ketua iblis maupun iblis monster yang kuat di tanah berbahaya hanya dengan melambaikan tangan. Kemampuannya benar-benar menakjubkan. Setelah menyebarkan serpihan cahaya, Dewa Bintang melambaikan tangan lagi dan menyusun puluhan keping batu giok setinggi seseorang di depannya. Setelah itu, Dewa Bintang terus-menerus mengukir pada batu giok dan batu giok perlahan-lahan berubah bentuk, berubah menjadi patung pria yang sering dilihat Erik di altar penyembahan. Jelas bahwa patung-patung yang pernah ditemui Erik adalah ukiran tangan Dewa Bintang. Namun, yang mengejutkan Erik adalah tindakan Dewa Bintang selanjutnya. Setelah semua patung terbentuk, Master Mulia Galaksi berlutut dan bersujud dengan tulus pada patung-patung itu. Master Guru, dulu kamu menggunakan cara ini untuk mewariskan segala sesuatu yang kamu pelajari sepanjang hidup kepada muridmu, sehingga aku bisa memiliki segala sesuatu yang kumiliki sekarang. Semoga kamu memberkati muridmu agar bisa menemukan pewaris yang cocok, agar aku mewariskan kultivasiku kepadanya. Dewa Bintang pada saat ini sudah sangat tua, rambutnya telah sepenuhnya putih dan kerutannya sangat dalam. Namun, matanya tetap bersinar terang. Patung pria itu ternyata adalah Master Guru Dewa Bintang. Di samping itu, Credence Tian juga sedikit kaget. Semua orang tahu bahwa ada altar penyembahan dan patung di tanah warisan itu. Namun, mereka tidak mengerti mengapa Dewa Bintang harus membuatnya menjadi begitu rumit. Dia bersikeras untuk menekan benda yang tersegel di bawah patung dan harus disembah dengan menempatkan sebuah altar. Selain itu, tidak ada yang tahu siapakah pria asing pada patung tersebut. Pada saat ini, semua itu telah terjawab. Ternyata, yang dilalui semua orang adalah ujian yang pernah dilalui Dewa Bintang sebelumnya. Saat tiba pada adegan ini, gambaran itu berlalu dengan cepat. Pada detik berikutnya, Dewa Bintang menghilang, Pulau Emas terhampar di seberang lautan, seiring dengan awan putih melintasi langit tanpa henti, siang dan malam bergantian. Waktu seolah-olah telah lama berlalu, juga terjadi banyak perubahan pada Pulau Emas. Erik melihat bahwa beberapa pohon telah berubah dari pohon muda menjadi pohon yang menjulang tinggi, kemudian tumbang ketika badai tertentu. Selama bertahun-tahun, anak-anaknya yang terlahir itu tumbuh kembali dan menjadi pohon menjulang tinggi yang baru dan melalui proses yang sama lagi. Pada saat tertentu, seluruh laut warisan seolah-olah sangat tidak tenang, ombak besar muncul dan langit sangat gelap. Pulau tersebut juga bergetar tanpa henti seolah-olah sedang gempa dan dunia berada dalam kekacauan selama beberapa hari. Di antaranya, Erik juga mendengar suara yang samar dari langit, yaitu suara tertawa. Dia sangat ingin memutarkan gambaran itu dan melihat apa yang terjadi sebenarnya. Namun, cermin Bagua tidak bisa dikendalikan oleh kultivator. Oleh karena itu, gambaran tersebut juga menghilang dengan cepat. Kemudian, Pulau Emas kembali tenang dan sekelompok kultivator terbang memasuki Pulau Emas itu. Erik tidak mengenal siapapun dari mereka dan lingkungan Pulau Emas juga berbeda dari yang dia lihat saat berada di sana. Uji coba Dewa Bintang dimulai sebanyak 4 kali. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang sebelumnya berpartisipasi. Orang-orang ini melewati beberapa tanah berbahaya di atas pulau itu dan akhirnya juga tiba di Pulau Emas.
Erik berusaha keras untuk melihat gambaran yang berlalu dengan cepat itu dan mencoba mengingat sesuatu. Namun, setelah orang-orang itu naik ke puncak pedang, semuanya tiba-tiba berakhir lagi. Akan tetapi, saat gambaran baru muncul, Erik seketika menjadi penuh semangat. Bersambung.